udah kita kumpulkan, biasanya para nelayan langsung bawa ke pengepul lalu dijual di tempat pelelangan. Hutan bakau menjadi ekosistem berbagai jenis biota laut. Seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan menjadi sumber makanan juga. Sinar mentari muncul di ufuk timur, menjadi pertanda dimulainya aktivitas bahari di pantai pasir Kebumen. Kawasan pantai berpasir hitam ini menjadi awal perjalanan saya dalam ekspedisi pesisir selatan Jawa Tengah. Dari Desa Pasir, saya mengikuti aktivitas nelayan untuk menerjang ombak laut selatan. Ikuti jejak saya, jejak Satualang. Kapal bercadik terus melaju, membelah gulungan ombak yang menghantam. Tingginya ombak laut selatan disebabkan oleh lokasinya yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Perjalanan ke tengah laut itu menempuh jarak sekitar 5 mil. Kurang lebih 30 menit kita untuk sampai di lokasi. Tapi sepanjang perjalanan sama sekali nggak ada istirahatnya. Benar-benar menerjang ombak tinggi terus. Untuk meredam tingginya ombak laut selatan, perahu nelayan di sini dilengkapi dengan cadik di bagian kanan dan kiri kapal. Pelampung sudah diturunkan dan ini sekarang perlahan-lahan jaringnya juga mulai turun. Memasuki musim kemarau, perairan pantai pasir sedang dipenuhi oleh ikan layur, sehingga nelayan menggunakan jaring khusus untuk menangkapnya. Jaring yang digunakan di sini disebutnya itu adalah jaring ciker. Panjangnya mencapai 300 meter dan lebarnya itu kedalaman sampai ke bawahnya itu sekitar 5 meter. Kapal bergerak perlahan untuk mengulur jaring sampai habis. Itu saat jaring diturunkan, perlahan perahunya akan bergerak mundur. Jadi nanti terlihat jaringnya itu membentang panjang. Arah bentang jaring biasanya mengikuti arus yang menjadi jalur perlintasan ikan layur. Ini kalau jaringnya sudah berada di bawah semua, tinggal kita tunggu kurang lebih 1 jam baru nanti ditarik lagi. Ini dia nih, target ikan kita, ikan layur. Layur merupakan ikan perairan laut yang mudah dikenali dari bentuk tubuhnya yang panjang dan ramping. Karnivora ini mempunyai rahang yang lebar dan gigi yang tajam, sehingga ikan layur menjadi salah satu ikan top predator. Ternyata ikan layur pun ada 2 jenis, yang sirip hitam sama yang sirip kuning. Kalau yang sirip kuning itu dia lebih keras, badannya lebih keras dan nggak gampang hancur. Kalau yang sirip hitam, dia lebih lembek kalau dipegang. Ikan layur mempunyai sirip dorsal yang memanjang hingga ke belakang tubuhnya. Sirip ini juga membantu mendorong tubuhnya untuk bergerak lebih cepat di dalam laut. Karena kondisi gelombang dan juga anginnya lagi tidak mendukung, makanya itu bisa mempengaruhi banyak atau sedikitnya layur yang kita dapatkan. Kadang-kadang kalau
banyak ikan-ikan kecil yang naik ke permukaan, ikan layur juga akan lebih mudah didapatkan di permukaan. Tapi karena ini lagi nggak baik, banyak ikan kecil ke bawah, makanya ikan layur juga banyaknya di bawah karena dia makan ikan-ikan kecil di bawah. Tak hanya ikan layur, ada berbagai jenis biota laut lainnya yang kami dapatkan. Wow, apa ini? Hah? Apa ini, Pak? Belut laut. Wow. Wow. Wah. Pak, ini nggak apa-apa. Geli lagi, Pak. Ini kalau pegang ini sini. Wah. Nah, Papa bantuin Pak, pegang Pak. Dapat belut laut panjang banget. Papa, geli. Wow. Tidak semua jenis biota laut dapat diambil. Beberapa bahkan dapat merusak jaring. Seperti kepiting laut yang satu ini. Wah, dapat kepiting juga. Tapi jenis kepiting ini tuh kepiting yang nggak bisa dimakan. Jadi lebih baik kita rilis aja. Saya rilis ya, Pak. Ikan layur mempunyai warna yang mencolok saat terkena sinar matahari. Ikan ini dapat berubah warna saat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Warna tubuhnya kadang terlihat putih, kadang seketika menjadi kebiruan dan silver. Masih agresif banget. Badannya lebih gemuk, terus giginya lebih besar-besar tajam, dan ini nih siripnya. Pada kondisi ideal, ikan layur dapat hidup hingga 15 tahun. Panjang tubuh maksimalnya bisa mencapai 2 meter dengan berat maksimal 5 kg. Biasanya kalau nemuin udang matis itu di lubang-lubang, kita korek-korek pakai jebakan. Ini dia bisa nyangkut di jaring kecil. ini udang Enak banget ini kalau dimakan. rajungan. Wih, udang dapat berbung. udang juga. Wah, apa ini, Pak? Ini ikan jerbung, udang jerbung. Gerbung. Iya. Ini kalau dimakan bisa, Pak. Dimakan itu bisa langsung bisa makan. Rasanya manis. Beneran, Pak? Iya, benar. Wah, kita dapat udang jerbung. Iya. Benar namanya? Iya, ikan jerbung. Jerbung. Udang jerbung. Udang jerbung, katanya bisa langsung dimakan. Apakah benar? Langsung dimakan dan rasanya manis. Ih, kok masih gerak, Pak? Masih gerak sih. Kenyal dan juga manis. Enak, Pak, beneran, Pak. Saat menarik jaring, pandangan saya akan berubah dari lautan luas, kemudian terfokus ke jaring. Kondisi ini perlahan membuat kepala saya menjadi pusing dan perut terasa mual. Pusing. Ombaknya dari tadi nggak berhenti. Sebenarnya udah pusing banget. Karena kita tidak terbiasa di laut seperti nelayan yang hampir setiap hari ada di laut. Dan ini posisinya juga lagi berhenti, jadi gelombangnya semakin terasa. Benar-benar berlimpah sekali hasil laut dari pesisir selatan. Ini ikan-ikan yang sudah kita kumpulkan, biasanya para nelayan langsung bawa ke pengepul lalu dijual di tempat pelelangan. Setelah perahu bersandar, para nelayan akan menjual ikan hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan. Pertama, ikannya mau ditimbang dan juga dipilihin dulu nih. Tempat pelelangan ikan menjadi wadah jual beli yang mempertemukan antara nelayan lokal dan para pedagang ikan dari banyak daerah.
Setelah penimbangan dan penyortiran, ikan akan dikumpulkan di area pelelangan sesuai dengan jenis ikan dan kelompok nelayan. Terlihat dari ujung sampai ke ujung sana rata-rata yang dipajang adalah ikan layur, memang lagi musimnya. Setiap hari ada puluhan pedagang yang mendatangi TPI Pasir. Tak hanya pedagang besar, pedagang keliling dari sekitar desa Pasir juga membeli ikan di tempat pelelangan ini. Kalau yang di sana tadi dikotak-kotakin untuk dibawa ke perusahaan, kalau Ibu Dina beli ikan layur untuk dijual lagi. Nah ini per 3 ekor ikan dijual 20.000 sama Ibu Dina. Selain pelelangan ikan, Desa Pasir juga terkenal dengan ikan layur gapetan. Nah saya penasaran nih, ikan layur gapetan itu cara buatnya seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain hasil perikanan yang melimpah, wilayah pesisir juga mempunyai resep kuliner yang berbeda dengan masyarakat daratan pada umumnya. Di Desa Pasir hanya Ibu Masikam nih, satu-satunya yang masih mengawetkan ikan dengan cara dipanggang. Nah ini sekarang saya mau mulai manggang, tapi memang ikannya tuh harus dipotong kecil-kecil dulu, terus nanti dijepit di sini. Ikan gapitan menjadi kuliner turun-temurun yang menjadi ciri khas pesisir pantai Pasir. Ikan-ikan yang diawetkan itu biasanya ada ikan layur, kayak gini nih ikan layur. Terus ada ikan tongkol, ikan pari, semua tergantung musimnya. Istilah ikan gapitan berasal dari cara menjepit daging ikan menggunakan bambu yang sudah dibelah, atau istilahnya digapit. Satu gapit bambu biasanya berisikan 3 potong daging ikan layur. Membuat ikan gapitan sekilas mirip dengan memanggang sate. Bara api yang kecil akan membuat ikan matang perlahan dan memberi efek pengasapan yang sempurna. Proses ini dapat mengawetkan daging ikan karena dapat mengurangi kadar air dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Jadi manggangnya itu kurang lebih sekitar 15 menit sampai warnanya sudah berubah kecoklatan seperti ini dan aromanya udah keluar. Aromanya udah enak banget. Kalau secara harga itu beda juga sama daging. Kepala itu biasanya harganya lebih murah, sekitar 2.000-an aja. Tapi kalau daging, sini Pak. Wow, panas-panas. Kalau daging per tusuknya 3.000. Ikan gapitan memiliki tekstur daging yang gurih meskipun dimakan tanpa bumbu. Pesisir selatan memiliki hasil perikanan yang melimpah. Kuliner warisan leluhurnya pun menggugah selera seperti ikan gapetan ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.